Pemirsa, tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut ada 7 tersangka dalam kasus mafia tanah terhadap warga Yogyakarta. Pihaknya juga menyebut sudah ada 1 orang ditahan. Kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon, lansia buta huruf warga Dusun Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut sudah ada 7 orang tersangka dalam kasus mafia tanah dan 1 orang telah ditahan di Polda DIY bernama Bibit Sukamto. Sementara itu di tengah proses pidana, Mbah Tupon terseret dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Tim kuasa hukum Mbah Tupon juga akan berkoordinasi terkait strategi yang dihadapinya. Untuk sidang mafia tanah Mbah Tupon sendiri rencana akan digelar pada 1 Juli 2025 mendatang. Perkembangan kasusnya sebetulnya di tanggal 11 Juni kemarin kami menerima SP2HP, jadi surat perkembangan hasil penyidikan gitu ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polda DIY. Jadi berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025, Polda sudah menetapkan ada 7 tersangka. Kalau untuk persangkaan pasalnya sesuai dengan laporan ya, kami kan melaporkan ada penipuan, pasalnya penipuan, penggelapan. Sebelumnya, Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah setelah dirinya terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Dirinya yang berniat memecah bidang tanah miliknya tiba-tiba mendapat kabar bahwa tanah tersebut telah berubah nama dan akan dilelang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan atlet disabilitas berprestasi di National Paralympic Committee Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diusir secara mendadak dari MES. Diduga mereka diusir buntut pengaduan ke DPRD Kabupaten Bekasi terkait gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Ya Pak. Inilah video viral saat atlet Nasional Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diusir dari MES di wilayah Sukatani, Kabupaten Bekasi. Semangat, ting. Para atlet disabilitas ini diusir tanpa alasan yang jelas oleh pengurus NPCI Kabupaten Bekasi. Diduga atlet Paralimpik diusir dari MES buntut pengaduannya ke DPRD Kabupaten Bekasi terkait gaji yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Indah Permatasari, salah satu atlet angkat besi berprestasi, mengaku hanya meminta keadilan untuk haknya. Para atlet berharap pengurus NPCI Kabupaten Bekasi memberikan hak para atlet yang tak kunjung dibayarkan dan tidak melakukan intimidasi maupun keputusan tanpa ada kejelasan. Kita ke kantor NPC Kabupaten Bekasi meminta hak kita, gaji kita yang 2 bulan nggak dikasih, hampir mau jalan 3 bulan ini. Perihal kita tidak ada di pemanggilan itu, alasannya karena katanya kita dihukum. Kita juga nggak tahu apa hukuman kita. Sedangkan kita cuma menyuarakan hak-hak kita sebagai atlet NPCI Kabupaten Bekasi. Pulang dari DPR, malamnya mereka dikirim surat atas nama yang tidak dipanggil itu, mereka dinyatakan tidak ada lagi di NPCI Kabupaten Bekasi. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak pengurus NPCI Kabupaten Bekasi terkait pengusiran atlet Paralimpik dari MES. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu, Hasto Kristianto menghadirkan saksi ahli ex-hakim konstitusi Marwarar Siahaan. Informasi selengkapnya usai jeda. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah.
Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sinda Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Sabrina Hasilah. Berikut berita pilihan siang ini. Pemirsa, 1 orang tewas akibat kebakaran yang berkobar di permukiman warga di Kebon Baru, Jakarta Selatan. Korban terjebak di lantai dasar rumahnya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad Putri 23 tahun dari reruntuhan rumah yang terbakar di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Jenazah korban kemudian disemayamkan di musola setempat. Petugas kepolisian sektor Tebet selanjutnya membawa jenazah ke RSCM untuk diotopsi. Sementara para pengungsi korban kebakaran yakni lansia, ibu rumah tangga dan anak-anak dipindahkan ke bangunan. Sebelumnya kebakaran terjadi pada dini hari usai terjadi pemadaman listrik. Sebagian warga yang menggunakan lilin diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran ini. Sedikitnya 8 keluarga kehilangan tempat tinggal. Ini informasi yang kita himpun, keterangan-keterangan tadi sedang terjadi pemadaman listrik, ya, sedang terjadi pemadaman listrik. Begitu sekitar 1:30 ada lampu listrik nyala, tapi sudah diketahui ada penyalaan api. Kebakaran berhasil padam setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil travel terguling dan terbakar hebat setelah bertabrakan dengan mobil lain di Jalan Raya Sragen Ngawi, Jawa Tengah. 8 orang luka-luka akibat insiden tersebut. Dan ini masih terbakar mobil, benar. Api berkobar menghanguskan sebuah mobil travel di Jalan Raya Sragen Ngawi, Jawa Tengah. Kebakaran ini terjadi setelah mobil travel ini bertabrakan dengan mobil lain. Benturan keras menyebabkan minibus travel terguling dan terseret sejauh 6 meter. Peristiwa itu memicu percikan api yang membesar dan membakar seluruh bagian kendaraan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sragen dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian ini mobil MPV mengalami kerusakan parah, sementara minibus travel hangus terbakar. Dari 12 penumpang travel, 6 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RSUD Sragen. Sementara dari 2 penumpang mobil MPV, keduanya juga mengalami luka dan langsung dibawa ke RS Amal Sehat Sragen untuk mendapatkan perawatan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.